Jadi kalimatnya mah unjur makola walatan zuru man kola. Unjurlah, lihatlah kola ucapan, walatan juru, dan kamu jangan juru lihat orang yang berbicara. Ya. Nah gitu, ya betul Pak. Iya betul, orang Jawa gitu. Kowe aja ndelok kuwi sapa sing ngomong. Walaupun itu ibaratnya hanya penggembala kambing. Tapi kita dengar apa yang keluar dari lidah mereka. Nah itu. Iya. Kamu jangan melihat itu pakai sorban, itu pakai fetish, tapi yang keluar dari mulutnya itu kayak gitu nggak usah kamu percaya. Itu tadi, Pak. Iya benar. Benar. Kita jangan meremehkan orang bicara, tapi lihat apa yang keluar dari mulut beliau itu apa. Nah iya. Gitu. Jadi jangan melihat casingnya aja, wah pakai sorban, pakai jilbab, pakai, belum tentu itu IC-nya bagus. Nah, iya. Kan hatinya orang dilihat. Nah itu. Nah, zaman sekarang itu cenderungnya kan pada tergiur sama casing. Betul. Casing. Iya. Kalau udah dia melihat satu hari satu malam dalam kurun 24 jam itu dia di masjid, itu ngertinya orang yang sudah baru. Belum tentu. Karena dia tuh betul-betul mengaplikasikan kehidupannya lewat itu apa enggak. Jangan-jangan wah, aku seperti ini biar orang itu menilai saya orang baik. Nah, sisi buruknya ada. Sisi baiknya ada, tapi kan sisi buruknya niatnya itu. Betul. Tapi tidak diaplikasikan. Nek aku seperti ini harus tidak, aku seperti ini, lupa dia seperti itu loh Pak. Nah iya. Kan harusnya nek sudah seperti itu, dia pakai pakaian yang seperti itu. Jam segini kok saya di sini masih udah nggak patut, nggak pantas, nggak boleh. Berarti ini nggak pas kalau saya pakai ini kok jam segini itu udah nggak boleh lah, nggak cocok. Jadi nggak betul. Jadi orang zaman sekarang masih melihat casing tapi tidak melihat hatinya. Iya, IC-nya belum betul. Casingnya sekarang. Padahal sekarang HP itu casingnya Jepang, IC-nya ternyata Cina. Udah dibohongin lagi ya. Sekarang manusia sekarang seperti ini. Makanya dulu, sekarang kan udah nggak ada Pak sekolah kan ada peribahasa. Dulu kan ada en sana en corporen sano. Dulu kan ada dulu. Ada. Dulu sekolah ada seperti dia itu. Ada di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya kan. Raga yang sehat terdapat jiwa sekarang ya. Nah buktinya itu penjahat kurang sehat semua. Tapi jiwanya jadi kebalik Pak. Iya betul. Raganya dia kuat banget. Tapi jiwanya ternyata Masya Allah. Hatinya busuk. Nah itu yang sekarang terjadi pada pemimpin kita, ya enggak? Berarti udah in sana in corporen sano tuh tadi kan udah nggak berlaku. Betul. Itu sekarang saya dilihat kayaknya orang mitayani tidak berdaya gitu, tapi jiwanya luar biasa. Ahli sodako, ahli ibadah, santun sama orang, mau sering kasih pitutur, kasih teladan, kasih wasiat, semua bermakna itu tadi ya, seperti ayat yang dibacakan Pak Imron tadi. Jangan melihat kita sama orangnya yang bicara, walaupun itu hanya seorang penggembala kambing, tapi ketika yang dilontarkan dan diucapkan dari mulut mereka itu adalah petuah yang baik, ya itu yang harus kita ikuti. Benar seperti itu jadinya. Kalau kata Pak Ustadz Ipung begitu. Jadi yang dilihat ucapan, jangan orangnya ya Pak. Jangan orangnya yang dibuat. Satu contoh lagi, itu gelas ataupun teko Pak. Gelas teko itu kan tergantung pada isinya. Jangan kita lihat tekonya Pak. Kalau teko itu kita kasih arak, pasti keluarnya juga arak. Tapi kalau kita kasih susu, keluarnya pasti susu. Kan gitu. Makanya yang paling penting itu isinya dalam kita, jangan isinya. Berbalik lagi kepada hati. Makanya tuh, wah kayak rajin, orang masjid, pakai sorban, bukan sarung, pastinya netis. Belum tentu itu casingnya baik. Ya ada Pak, tapi tidak semua. Betul seperti itu. Itu hanya sebagai istilahnya kan pertemuan ya, dan bagi orang-orang yang mungkin belum tahu sampai situ kan biar introspeksi ya. Kalau saya sudah pakai peci, pakai sarung, saya ke masjid,
saya bisa mengaplikasikan kehidupan saya harus baik. Nah, betul. Kesimpulannya kan gitu Pak. Dan saya nggak boleh istilahnya ngomongin kejelekan orang karena apa? Muslim semua adalah saya. Ketika saya menjelekan orang lain sesama muslim itu saya juga menjelekan diri saya sendiri. Nah, itu. Kalau kata Roma Irama kan gajah yang di pelupuk mata itu nggak kelihatan Pak. Tapi semut di ujung laut itu kelihatan. Nah, itu. Zaman sekarang kan gitu, mencari-cari kesalahan orang itu bagaimana caranya ya kan? Yang namanya hibah kan. Nah, iya. Nah, makanya itu. Lah nek kita sudah sobonya di masjid hibah-hibah ya harus dihilangkan, harus ditinggalkan. Nanti mentang-mentang dia mahrifan di masjid, tetangganya nggak di masjid diseret, terus diomong yang jelek-jelek gini sama nggak benar, belum tentu dia nggak di masjid itu karena apa, dia kan nggak tahu apa ada udur apa kan nggak tahu mereka itu. Jadi berbalik pada hati, jangan berburuk sangka. Iya. Nah, berburuk sangka itu yang akan menghancurkan, menggugati keimanan kita ya Pak. Letakkan di hati, betul. Betul ya. Begitu. Jadi ceritanya kembali lagi kepada hati ya Pak. Nah, hati. Hati. Masalahnya kadang-kadang memangnya benar Pak. Jadi orang yang beragama tapi kadang-kadang kan istilahnya memangnya hanya ikut-ikutan. Arti makna yang sebenarnya yang tak lakukan itu artinya apa, yang saya harus bagaimana kan tidak semuanya tahu Pak. Ini kan ibarat itu. Mestinya pokoknya aku melu neng masjid sholat jamaah itu mestinya aku apik kan. Nah, betul. Tapi di sisi lainnya nggak koreksi. Nuhun Pak Ipul. Iya,